Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan ila Syekh Nawawi al-Madani wa ila Syekh Ibrahim al-Asqalani wa ila masyayikhina wa asatidina wa muallimina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan makalah yang ke-31. Kita bacakan Al-Fatihah kepada yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan khususnya kepada subscriber semoga beri kesehatan semuanya. Amin. Dan makin tambah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-sya'iru Abu Nuwasin. Wal hayatu itu dahulu. Wal hayatu utawi urip. Wal hayatu utawi urip iku la ya'rifu ora ngerti. Iku la ya'rifu ora ngerti qadroha ing tingkate hayat. Qadroha ing tingkate hayat sapa illal mauta kecuali wong mati. Sapa illal mauta kecuali wong mati. Imam Hakim Al-Asam sudah menjelaskan arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 hal yang tidak bisa diketahui kecuali melalui lawan dari 4 hal tersebut. Yang pertama, asyabahu la ya'rifu qadrahu illa syuyukhu. Masa muda itu tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Artinya orang yang sudah tua itu berarti sudah melalui yang namanya masa muda. Kemudian wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala'i. Yang kedua adalah orang yang sehat, orang yang waras, itu tidak bisa diketahui, tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang ahlul bala. Ahlul bala itu artinya orang yang kena ujian atau cobaan. Kemudian yang ketiga, wasihatu la ya'rifu qadraha illal mardha. Sehat itu tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang sakit. Jadi kalau kita sakit itu baru bisa merasakan nikmatnya sehat itu ternyata luar biasa. Sakit gudik, ya misalnya sakit gudik itu setiap hari kita ngeslek, bukur-bukur. Nah, kita mesti pengen yang namanya sehat. Tapi sebelum terkena sakit gudik itu pasti kita dalam keadaan sehat. Artinya tidak kena penyakit gudik. Ya, misalnya ada seseorang disebutlah namanya Pak Isa gitu ya, itu seorang santri. Kalau Gus Baha itu punya andalan namanya
Bokin sama siapa ini? Satu kan ada dua. Nah sekarang ya, kajian Nasoilibat di sini ini namanya lakonnya adalah Pak Isam sampai yang mulia. Seorang santri namanya Pak Isa itu sebelum kena penyakit budik ya dalam keadaan bersih, tangannya itu betul-betul tidak terkena penyakit budik. Tapi setelah memondok terkena penyakit budik, tangan, kaki, selangkangan semua terkena penyakit budik semua. Nah, bisa merasakan nikmatnya sehat tanpa penyakit budik itu ya ketika dia itu atau Pak Isa tadi pas merasakan yang namanya gatal, mau tidur juga susah karena harus nyeslek dulu, kemudian rontok semua kalau dia slek, belum nanahnya itu juga mencetak kabel. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal hayatu la ya'rifu qadaraha illal mauta. Hidup itu tidak akan bisa dinikmati dengan kenikmatan yang luar biasa kecuali oleh orang-orang yang sudah mati. Ya. Orang yang sudah mati itu rata-rata semuanya mereka itu ingin supaya bisa dibangkitkan kembali. Bisa dibangkitkan kembali. Supaya apa? Bisa memperbaiki amal buruk mereka ketika dulunya menjalani hidup di dunia ini. Sehingga di Al-Quran itu kan dijelaskan apa itu? Jika kamu diberi kesempatan untuk hidup kembali, maka akan merubah amal-amal yang dulu itu jelek menjadi amal yang baik. Itu ucapan orang-orang yang kafir. Ketika dulu di dunianya sudah diingatkan berkali-kali, tapi hanya didengarkan, ini tidak dilaksanakan. Qala ustahu sapa asyairu ahli syair, rupane Abu Nuwasin Abu Nuwas. Qala ustahu sapa asyairu wong kang gawe syair, rupane Abu Nuwasin Abu Nuwas. Abu Nuwas itu ya ahli syair. Dia itu kelahiran Persia. Kalau sekarang Persia itu sama dengan Iran kalau sekarang. Bidhammin nuni kelawan di waca domae huruf nun. Bil wawi lan kelawan wawu. Wasmuhu utawi jenenge Abu Nuwas iku Al Hasanu Hasan ibnu Hani ibnu Hani. Iku Al Hasanu Hasan ibnu Hani ibnu Hani. Abu Nuwas itu atau Abu Nawas, kalau kita mengenal salah satu tokoh syair dalam peradaban Islam itu adalah Abu Nawas. Nama aslinya adalah Hasan ibnu Hani. Kemudian beliau itu dilakopi dengan namanya Abu Nuwas atau Abu Nawas. Wasababu talqibihi utawi sebabe diceluki Hasan. Wasababu talqibihi utawi sebabe dijuluki Hasan, dipanggil Hasan. Bi Abi Nuwasin kelawan lakop Abu Nuwas. Bi Abi Nuwasin kelawan lakop Abu Nuwas. Iku anahu satemene Hasan iku kana ono. Iku anahu satemene Hasan iku kana ono. Iku lagu tetep keduwe Hasan. Iku lagu tetep keduwe Hasan. Iku doa batani. Iku doa batani. Apa doa batani? Apa bukan iku. Jadi isimnya kana.
Apa doa batani kuncir loro. Apa doa batani kuncir loro. Tatawassani. Di sini apa? Tanawwasani. Berarti nunnya satu, taknya satu. Ya, kalau dua berarti tatanawwasani. Kalau satu ya tanawwasani yang ditasydid wawunya. Tatanawwasani kang obah, kang gerak-gerak. Apa doa batani. Tatanawwasani kang gerak-gerak apa doa batani ai tataharrokani tegese gerak-gerak apa doa batani. Ai tegese tataharrokani kang gerak-gerak apa doa batani ala atiqihi ing atase pundake Abu Nawas. Ala atiqihi ing atase pundake Abu Nawas. Ala atiqihi ing atase pundake Abu Nawas. Kita bisa bisa mengira-ngira dalam pikiran kita lucunya itu terus kayak apa Abu Nawas. Karena di sini diceritakan kenapa kok dilakoni dengan Abu Nawas. Kalau di kitab ini dijelaskan annahu kana lahu du'a batani tatanawwasani ala atiqihi. Karena beliau itu mempunyai yang namanya dua kuncir yang selalu gerak-gerak di atas pundaknya. Kuncir itu pastinya kan rambut yang selalu gerak-gerak. Akhirnya dia dipanggil Abu Nawas. Nah, kalau selalu gerak itu kan berarti yang mempunyai kuncir itu pastinya super lucu. Karena Abu Nawas itu juga terkenal dengan kelucuannya. Bahkan lawan siapapun itu juga dihadapinya dengan santai, tidak tanpa melemahkan lawan bicara atau orang yang dihadapi. Intaha, alifah itu panjangannya adalah intaha. Maksudnya intaha itu sebenarnya masih ada lanjutannya, cuma cukup sampai situ, cukup gitu, intaha, habis. Tapi sebenarnya kalau mau dilanjutkan ya masih ada. Itu maksud dari alif ha. Jangan dibaca gitu. Enggak paham. Kita popo mimbah litawili saking bahar atawil. Mimbah litawili saking bahar tawil. Bahar tawil itu semacam syair. Orang yang belajar syair itu membutuhkan yang namanya ilmu urut ya. Urut itu adalah ilmu yang tujuannya untuk mengetahui benar atau salahnya dalam syair. Kalau kita mengenal di bahasa Indonesia ada yang namanya puisi, ada pantun, sejenis seperti itu. Cuma kalau dalam bahasa Arab, ilmu untuk memperdalam syair itu adalah ilmu urut. Nah, ilmu urut itu sendiri di dalamnya itu ada beberapa cabang keilmuan, ada disiplin keilmuan, nahwu, shorof, balaghah, mantiq, kemudian apalagi itu banyak ya. Nah, dalam ilmu urut itu nantinya ada yang disebut dengan bahar. Bahar itu istilahnya kalau shorof itu punya wazan sendiri, ya, ada wazannya sendiri. Jadi ada yang namanya dengan bahrul tawil, ada yang namanya bahrul wafir, ada yang namanya
bahrul basit, ada yang namanya bahrul mudhari, ada yang namanya sampai 16 bahr itu. Nah, dari 1 sampai 16 itu nadanya berbeda-beda gitu loh. Contoh seperti kita melakukan apa namanya? Kumpulan huruf ikhfa itu sifzatana. Nah, itu kan lagu itu sebenarnya dulunya awalnya itu dia pakai wazan tafailun, mafailun. Nah, seperti itu. Itu kuncinya di sana. Nah, tinggal nanti kalau ada syair yang di bawahnya dipakaikan dengan bahar ini cocok atau enggak. Nah, itu yang namanya urun dalam bahasa Arab. Nah, bahru tawil itu adalah ya tangga lagunya. Tangga lagunya itu ya harus pakai bahru tawil. Ketika syair yang dibuat oleh Abu Nawas ini dipindah dengan bahar basit, ya belum tentu cocok karena sudah pasnya memang bahar tawil. Paham ya? Jadi kita sering mengenal di dalam kitab Nasaihul Ibad itu mim bahril tawil. Dulu di makalah berapa itu mim bahril wafir. Nah, ada. Nah, itu adalah jenis tangga lagu. Nah, lagunya berbeda. Itu ahlinya Syafiq yang menjelaskan. Baharnya urut kentong. Dunubi in fakkartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u. Dunubi utawi dosa ingsun, in fakkartu lamun mikir-mikir ingsun fiha ing dalem dunub iku kasiratun akeh. Dunubi utawi dosa ingsun, in fakartu lamun mikir-mikir ingsun fiha ing dalem dunub iku kasiratun akeh. Wa rahmatu rabbi utawi rahmate pangeran ingsun, wa rahmatu rabbi utawi rahmate pangeran ingsun, min dunubi tinimbang dosa ingsun, min dunubi tinimbang dosa ingsun iku awsa'u luwih jembar. Iku awsa'u luwih jembar, luwih luas. Ini bait yang pertama dari Bahrul Tawil, Bahrul Tawil, syair yang dibuat oleh Abu Nawas. Dunubi in fakkartu fiha kasiratun. Dosaku itu jika dipikir-pikir, jika diingat-ingat, pasti banyak. Wa rahmatu rabbi min dunubi awsa'u. Sedangkan jika dosaku itu dibandingkan dengan rahmatnya Allah, pasti lebih luas rahmatnya Allah. Jadi sebanyak apapun dosa yang diperbuat oleh orang Islam khususnya, itu pasti kalau dia mau taubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kebiasaan Abu Nawas itu kan seperti itu ya. Yang bait sebelah kanan itu seakan-akan betul-betul pasrah, tapi jeketek untuk di bait yang sebelah kirinya ternyata masih punya semacam peluang gitu loh. Contoh kan gitu, ilahi las tunil firdau si'ala wala aqwa ala naril jahim. Itu kan sebenarnya juga sama. Artinya al-iqtiraf, pengakuan dosanya akeh. Kemudian ujung-ujungnya di situ saya itu banyak dosanya. Jika dimasukkan ke neraka itu enggak kuat. Jika dimasukkan ke surga ya enggak pantes rugi. Terus jalurmu piye? Wa ma tama'i fi sholihin in amiltuhu walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Wa ma tama'i, wa ma lan iku apa tama'i utawi pengarep ingsun, tama'i utawi pengarep ingsun, utawi keinginan ingsun
fi sholihin ing dalem amal kang bagus. Fi sholihin ing dalem amal kang bagus. In amiltu lamun ngamal ingsun hu ing sholihin. In amiltu lamun ngamal ingsun hu ing sholih. Walakinnani tetapine ingsun, walakinnani lan tetapine ingsun fi rahmatillahi ing dalem rahmate Gusti Allah, fi rahmatillahi ing dalem rahmate Gusti Allah iku atma'u ngarep-ngarep sapa ingsun, iku atma'u ngarep-ngarep sapa ingsun. Ya, bait yang keduanya kata Abu Nawas, sebenarnya saya itu sangat mengharap supaya selalu bisa mengerjakan amal yang baik, yang amal yang soleh. Walakinnani fi rahmatillahi atma'u. Akan tetapi saya juga tetap mengharap yang namanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya yang namanya amal soleh itu tetap harus dilakukan, kemudian yang namanya rahmatnya Allah itu juga harus diharap, ya, harus tetap didapat. Jadi saling melengkapi. Huwa utawi kelakuan iku Allahu utawi Gusti Allah iku maulaya junjungan ingsun alladzi kang huwa utawi Allah iku khaliqi zat kang dadiaken ingsun, iku khaliqi zat kang dadiaken ingsun. Wa inni lan satemene ingsun iku abdun, wa inni lan satemene ingsun lahu maring Gusti Allah iku abdun kawula, iku abdun hamba. Ukirru kang ngakoni ingsun, ukirru kang ngakoni ingsun wa akhdhu lan DP ingsun, wa akhdhu lan DP ingsun. Apa DP itu sama dengan tunduk, ya, tunduk. Yang dimaksud dengan semuanya itu siapa? Yaitu Allah, junjungan semua makhluk, alladzi huwa khaliqi, kata Abu Nawas, yang mana zat tersebut adalah zat yang menciptakan aku. Wa inni lahu abdun ukirru wa akhdhu, dan sebenarnya aku di hadapan Allah itu hanyalah seorang hamba atau abd. Tapi abd, walaupun abd tapi ukirru, saya juga mengakui. Wa akhdhu, mengakui artinya mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Wa akhdhu dan tunduk, DP tadi. Fa iyyaku mongko lamun tinemu, mongko lamun ana. Fa iyyaku mongko lamun ana. Nah, yaku itu sebenarnya tulisannya dia membuang yang namanya huruf nun. Itu sebenarnya ada nun yang disubuh, ya. Contoh di Al-Quran kan ada wa iyyaku kadiban fa alaihi kadibu. Nah, wa iyyaku lan lamun ono sapa, nah domirnya itu sebelumnya itu iku kadiban. Jadi dibaca kadiban nasab itu karena dia menjadi khobar dari kana. Wa iyyaku. Ada beberapa kalimat di Al-Quran yang mirip seperti itu. Fa iyyaku mongko lamun tinemu apa ghufranun pangapura atau ampunan. Fadzalika mongko utai mengkono ghufran iku rahmatun rahmat. Fadzalika mongko utawi mengkono ghufran iku rahmatun rahmat. Wa in takun lan lamun tinemu. Nah ini berarti sekarang nunnya kan dimunculkan.
Wa in takun lan mungkin nemu apa al-ukhra liyane. Apa al-ukhra liyane fama mongko ing apa. Fama mongko ing apa ana utawi ingsun. Fama mongko ing apa ana utawi ingsun iku asna'u berbuat ingsun. Iku asna'u berbuat ingsun. Dan jika didapat yang namanya sebuah ampunan, maka itulah yang disebut dengan rahmat. Jadi ampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu berarti yang namanya rahmat. Jadi assalamualaikum, kalau kita urut salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada harapan yang pertama salam, keselamatan. Kemudian warahmatullahi yaitu rahmatnya Allah, berarti berupa tadi ampunan. Kemudian wabarakatuh yaitu keberkahan. Jadi kita mengucapkan salam itu tok, itu kita sudah mendoakan kepada orang yang kita salami ada 3 minimal. Makanya dalam hadis orang yang menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Kenapa? Terus didungakno telu gak gelem jawab kan gitu. Wa in takunil ukhra fama ana asna'u. Dan jika dijumpai hal-hal yang lain fama ana asna'u, maka sebaiknya aku harus berbuat bagaimana gitu. Maka aku harus berbuat yang bagaimana. Kalau bait yang terakhir itu kesimpulannya adalah ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah, berarti itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari bait yang paling atas tadi Abu Nawas sudah membicarakan yang namanya rahmat. Anin Nabi diceritakan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa annahu satemene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Nabi, man utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man Allah yukifa ing yen to ora meruhaken, Allah yukifa ing yen to ora meruhaken sapa ing man sapa Allah Gusti Allah ala qabihi a'malihi krana eleke pira-pira amale man, ala qabihi a'malihi krana olone atau eleke pira-pira amale man, wala yang syura lan ora gelap itu maksudnya ora nyebaraken, wala yang syura lan ora nyebaraken sapa Allah lahu krana man diwanan ing buku amale, diwanan ing buku amal, ing buku catatan amal. Fal yad'u mongko becik donga sapa man, fal yad'u mongko becik donga sapa man bihadzal du'ai kelawan iki donga, bihadzal du'ai kelawan iki donga fi duburi kulli sholatin ing dalem sawise saben-saben salat, fi duburi kulli sholatin ing dalem sawise saben-saben salat. Hadis yang ini menjelaskan tentang anjuran doa bagi orang yang menginginkan amal jeleknya itu tidak dikasih tahu oleh Allah kepada orang lain. Artinya tetap ditutupi, tetap disimpan, tetap dirahasiakan. Wala yang syuralahu diwanan, dan juga tidak istilahnya rincian dari amal jeleknya itu tertulis jelas supaya tidak dibegitukan. Maka Kanjeng Nabi fal yad'u bihadat du'ai, memerintahkan untuk selalu berdoa. Nah, doanya itu dibaca fi duburi kulli sholatin, dibaca setelah melaksanakan sholat. Yang namanya dubur itu ya pasti di
belakang, nggak mungkin dubur itu di depan. Jadi di belakang. Jangan salah persepsi, fi duburi kulli sholatin ing dalem dubure saben-saben wong kang salat. Karena ada dubur. Nah, kita ini nggak ngerti kan dubur itu anggapannya yaitu golongan ini, alias golongan ini bumi baru mahir ini. Bom nuklir harus tujuan. Wahwa utawi doa iku Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna maghfirataka satemene ampunan panjenengan iku arja luweh diarepaken min amali tinimbang amal ingsun wa inna rahmataka lan satemene rahmati panjenengan iku ausau luweh jembar min dambi tinimbang dosa ingsun. Ya Allah, sesungguhnya ampunan Engkau itu lebih diharapkan daripada amalku. Wa inna rahmataka awsa'u min dambi, dan sesungguhnya rahmat Engkau itu lebih luas cakupannya dibandingkan dengan dosa yang telah aku perbuat. Allahumma ya Allah, illam akun lamun ora ono ingsun, illam akun lamun ora ono ingsun iku ahlan ahli, artinya orang yang ahlan itu orang yang gitu. An ablugo ing yen to tumeka ingsun, an ablugo ing yen to tumeka ingsun rahmataka ing rahmat panjenengan, fa rahmatuka mongko utawi rahmati panjenengan, Farahmatuka mongko utawi rahmati panjenengan iku ahlun orang yang antabluwa yen to tumeka apa rahmat ni ingsun li annaha krana satemene rahmat iku wasiat ngeratani apa rahmat kulla syai'in ing saben-saben suwiji ya arhamar rahimina zat kang luweh kang asih sekabehane ya arhamar rahimina zat kang luweh kang asih sekabehane. Kemudian Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka. Ya Allah, jika aku adalah orang yang tidak bisa mendapatkan rahmat Engkau. Ya Allah, jika aku bukan termasuk orang yang mendapatkan rahmat Engkau. Fa rahmatuka ahlun an tablughani. Kemudian rahmat Engkau itu adalah yang istilahnya yang bisa mendapatkan aku, gitu. Artinya saya atau ahlun orang yang mendapatkan rahmat. Kita kan selalu menginginkan rahmatnya Allah, tapi belum tentu kita bisa menggapai rahmatnya Allah di sana. Tapi rahmatnya Allah harapannya adalah antablughani, itu bisa menggapai kepada kita gitu. Karena apa? Li'annaha wasi'at kulla syai'. Artinya rahmat Allah itu luas. Jadi kita yang sekecil ini mau menggapai rahmat Allah, misalnya enggak tercapai, nah, harapannya doa itu adalah supaya rahmat Allah itu bisa menggapai kepada kita, kepada orang Islam. Li'annaha wasi'at kulla syai', karena rahmatnya Allah itu adalah meliputi semuanya, ya, meliputi segala sesuatu. Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.